Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di diskusi ya, Forum Perubahan dan Transparansi Publik. Hari ini hari Kamis, tanggal 21 November 2024. Ya. Kita akan bahas tema terkait ya, deklarasi atau seruan Yogyakarta terkait ya PSN, Proyek Strategis Nasional bisa menjadi PSO, Proyek Strategis Oligarki. Ini berkaca pada proyek-proyek strategis nasional yang sebelumnya merupakan proyek swasta yang tidak ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak atau untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat kebanyakan ya, tapi ini proyek oligarki, proyek konglomerat yang kemudian mendapatkan stempel proyek strategis nasional. Jelas ya, proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Luar biasa ya, proyek properti yang jelas peruntukannya untuk masyarakat elit. Ya, karena kita tahu perumahan di PIK 1 saja harganya sudah luar biasa per meternya, yang tidak mungkin masyarakat kebanyakan bisa menikmati ataupun membelinya. Ya, tapi kemudian mungkin ya karena Agung Sedayu Group dalam hal ini Sugiyanto Kusuma atau Aguan menjadi orang yang mendukung kan dukung dengan investasi akan membangun hotel bintang 5 di IKN. Kemudian di pemerintahan Prabowo Gibran juga sudah ada deal kerjasama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Lingkungan dengan perusahaan Agung Sedayu Group untuk membangun 3 juta rumah rakyat per tahun. Nah lah ya, itu juga bukan rumah gratis tentunya, tapi tetap berbayar namun dengan biaya yang dianggap murah. Ya mungkin itu bagian juga dari Tapera ya, tabungan perumahan rakyat yang sempat digaungkan di akhir masa Presiden Jokowi yang baru dihentikan ya, ditunda, bukan kemudian dibatalkan, tapi hanya ditunda. Ya, eh, maklumat Yogyakarta yang digawangi oleh Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan KSAD, kemudian juga Profesor Rahmat Wahab, kemudian Profesor Kailan dan beberapa orang yang kemudian meminta ya agar proyek-proyek strategis nasional yang kemudian disinyalir ya akan jadi proyek strategis oligarki dibatalkan. Ya, kali kita akan bahasnya bersama Cak Slamet Sugianto dan Ustadz Irwan Saifullah. Kita ke Ustadz Irwan Saifullah terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Bagaimana, Ya, Bung? Alhamdulillah. Ya, kita mendengar siapa namanya Pak Muhammad Said Didu menolak ya dilakukan mediasi dengan abdesi ya kelompok yang melaporkannya di Polres Tangerang kemarin dan tetap meminta ya jika kemudian ini memang masalah hukum diselesaikan ya secara hukum ya. Ini juga menarik. Di saat yang sama juga banyak tokoh ya termasuk tadi Maklumat Yogyakarta yang digawangi oleh Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan KSAD, kemudian Profesor Rahmat Wahab, kemudian beberapa akademisi yang kemudian memprotes ya terkait kebijakan stempel PSN terhadap proyek-proyek swasta, apalagi yang proyek tersebut memang tidak ada kaitannya langsung dengan kepentingan masyarakat banyak ya karena kita tahu ya PIK 2 ini kan jelas peruntukannya untuk masyarakat elit ya menengah yang atas-atas ya karena harga nanti per meter di perumahan yang akan jadi, ya di properti yang akan jadi itu sudah luar biasa. Yang pasti kebanyakan masyarakat menengah ke bawah ataupun masyarakat kelas menengah yang biasa pun tidak bisa menjangkau hal itu. Yang pasti orang-orang yang kekayaannya luar biasa yang mampu membeli PIK 1 ataupun PIK 2. Ya, kalau melihat banyak sekali penolakan, apakah ya ini sudah menjadi kekhawatiran ya bagi akademisi bahwa memang sejatinya proyek strategis nasional itu kebanyakan adalah proyek oligarki. Ya, apalagi proyek mungkin ya pembangunan bendungan, pembangunan jembatan, jalan tol ataupun jalan trans lintas ya kabupaten ataupun provinsi itu juga kebanyakan tidak digarap oleh BUMN tapi oleh pihak swasta. Ya, kita tahu ya banyak sekali proyek di Sulawesi terutama di banyak wilayah Sulawesi Selatan yang paling banyak
mendapatkan proyek PSN di wilayah Sulawesi, kemudian proyek yang paling banyak tetap di Pulau Jawa, di Pulau Maluku dan Papua ada 14 proyek, itu tetap yang bangun tetap swasta. Peran BUMN sangat minim. Artinya tetap juga PSN itu pada ujungnya tadi menjadi proyek strategis oligarki. Ini seperti apa? Apakah memang para akademisi ini sudah melihat bahwa jika hal ini dibiarkan akan terjadi ya neo-imperialisme atau neokolonialisme. Silakan Ustaz Irwan Saifullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam wabarakatuh. ya kepada Pemudin dan Cak Selamat yang terus mengudara untuk memberikan pencerahan dan menggugah ya kebangkitan umat Islam dan rakyat Indonesia. Ya, menarik Pemudin ya. Jadi kalau kita lihat justru nyata sekali bahwa topik utama yang ditegaskan oleh maklumat Yogyakarta yakni telah menyebut bahwa proyek strategis nasional ini menjadi proyek strategis oligarki. Saya pikir ini tampolan yang sangat menjadikan Jokowi dan Prabowo saya pikir ditampol dengan telak dan tentu kepalanya akan ya berputar-putar kemudian ya. Nah, jadi itu merupakan ya perasaan tokoh-tokoh bahkan itu juga mewakili perasaan rakyat ya sebagian besar rakyat Indonesia kemudian ya. Jadi yang pertama ini bisa dirasakan ya setelah era ya penangkapan para ulama, para habaib, penangkapan kami ya, penangkapan Gus Nur, Bang Edi Mulyadi ya dan Ustadz Farid Okbah terbukti dengan nyata di dalam persidangan bahwa ya pelaporan, penangkapan dan persidangan mereka betul-betul kriminalisasi. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT mampu dibuktikan kriminalisasi itu. Nah, di era baru Prabowo ini diberikan hadiah oleh Mulyono. Ya, ini banyak yang menduga ini akal-akalannya Mulyono ini. Ya, yang telah menangkap Tom Lembong dan juga memanggil Bang Said Didu. Ya, jadi semua mata ya pengamat di warung kopi, jangan pengamat politik ini Bung, ini pengamat di warung kopi saja itu sudah menyadari bahwa Tom Lembong ini merupakan ya oposisi yang bersama dengan Anies Baswedan yang ketika itu berhadapan langsung dengan ya kelompoknya Jokowi. Nah, sampai juga dilanjutkan bahwa Tom Lembong ini tidak mengenal lelah untuk melakukan perubahan. Bahkan ada wacana untuk membuat partai perubahan untuk mengusung Anies ini 2024. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Mulyono sehingga langsunglah dilaporkan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Cepat sekali. Hanya dengan tuduhan ya merugikan negara sebesar hampir 400 miliar. Jadi memang benar bahwa korupsi itu tidak hanya mengambil uang APBN, mengambil uang proyek tidak, tapi juga bisa ya melakukan apa namanya? Menggunakan anggaran yang tidak sesuai atau merugikan ya dari pagu yang telah ditetapkan atau kebijakannya itu merugikan. Nah, ini luar biasa yang intinya adalah merugikan. Nah, itu nyata sekali. Nah, sedangkan Bung Said Didu ini adalah juga dibungkam karena dia sangat vokal sekali ya mengkritisi kebijakan-kebijakan negara yang berkhianat terhadap rakyat.
menindas rakyat, ya, mulai dari Morowali, mulai dari ya impor nikel, ekspor nikel ilegal, sampai juga Wadas dan Rempang, ya, termasuk IKN, ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, yang terakhir adalah PIK 2 dan BSD. Nah, jadi sangat vokal sekali sehingga dua orang ini sekarang ini ya telah mengalami kriminalisasi yang nyata, ya. Nah, namun demikian justru ini ya menggugah ya para politisi, ya, para pengamat politik, guru besar, para ulama, para habaib, dan sekarang ini terus membesar, bahkan didukung oleh rakyat, sehingga dua orang ini kalau kita lihat menjadi simbol ya perlawanan kepada oligarki atau penjajahan imperialisme, new imperialisme yang telah mencengkram negara kita. Nah, itu saya pikir eh, opini utama yang bisa kita tangkap dari dua skandal besar yang terjadi di awal ya pemerintahan Prabowo, Bung Udin, ya. Nah, yang kedua bisa kita bisa kita telisik dari berbagai macam proses, ya. PSN ini mulai 2016 sampai 2024 ini sudah hampir sekitar kurang lebih 200 ya PSN yang telah dijalankan dan hampir menelan sekitar 4.000 triliun, Bung Udin. Eh, ya, sekitar 6.000. 4.000 triliunan ya anggaran atau modal yang digunakan itu. Tapi dampaknya bagaimana? Ya, kemiskinan justru ya semakin menganga, hutang luar negeri semakin membesar, ya, membuka lapangan pekerjaan juga tidak jelas. Ya, demikian juga rupiah masih tertekan, ya. Demikian juga masyarakat masih ditambah dengan tekanan peningkatan pajak dan juga perluasan ya, perluasan pungutan-pungutan pajak. Jadi semakin menderita rakyat ini. Apalagi daya beli juga semakin merosot, ya, kemampuan membeli, demikian juga harga-harga bisa kita lihat semakin naik. Nah, ini realitas. Maka ya dampak daripada IKN ini, dampak dari proyek strategis nasional ini sama sekali tidak terasa dan tidak ada peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, jangankan kesejahteraan, produktivitas saja tidak nampak. Justru yang terjadi sebagaimana yang banyak disebutkan oleh netizen bahwa proyek ya strategis nasional ini hanya memberikan tetesan kecil untuk rakyat, namun untung beliung untuk oligarki. Demikian juga banyak juga trending topik juga ya oligarki semakin ya semakin sejahtera, rakyat semakin mampus, ya. Dan masih banyak ya tema-tema bahwa PSN ini merupakan ya perampokan ya kepada sumber daya alam negara ini yang dilegalkan oleh kekuasaan atau oleh rezim Mulyono. Nah, ini sudah sangat jelas, Bung Udin. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat kesimpulan dari ya maklumat Jogja ini saya pikir sangat jelas, ya. Kita juga bisa mengetahui bagaimana track record dari Purnawan Jenderal Tiasno Sudarto ini, ya. Beliau ini termasuk purnawirawan jenderal yang lurus, ya, yang juga concern untuk membela rakyat. Nah, beberapa poin sudah sangat jelas mewakili, merangkum dari apa yang dirasakan atau juga jeritan-jeritan rakyat, ya. Nah, ini ada di dalam maklumat mereka. Yang pertama adalah batalkan PSN.
batalkan semua proyek yang berlindung atas nama PSN, otomatis batalkan juga proyek PIK 2 dan tinjau kembali PIK 1. Kedua, segera audit semua kebijakan dan peraturan pendukungnya secara menyeluruh dan semua pemilik saham proyek PIK 2 dan PIK 1. Yang ketiga, tangkap, periksa dan adili oligarki dan semua yang terlibat pengembang PSN dengan segala kejahatannya. Keempat, kembalikan semua tanah rakyat dan negara sesuai dengan kepemilikannya dan bebaskan dari cengkraman oligarki. Yang kelima, Presiden Prabowo Subianto harus konsisten dengan ucapannya di mana pernah menyatakan tidak akan membiarkan adanya kekuasaan negara dalam negara pada 20 Oktober 2024. Yang keenam, negara mengambil keputusan kembalikan tenaga kerja asing atau TKA yang membahayakan kedaulatan NKRI. Ya, TKA yang mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup kaum pribumi. Ketujuh, mental penjajah masih hidup di Indonesia. Pemerintah tidak mementingkan bangsa dan tanah airnya. Kedelapan, mendorong Indonesia untuk melibatkan kerjasama dengan para ahli hukum untuk memastikan setiap perjanjian yang mereka buat dengan Cina sejalan dengan hukum internasional. Ya, clear ini Bung Udin. Ini sangat mewakili bagaimana wajah dari kebijakan Mulyono yang sangat menindas rakyat dan membuka lebar-lebar perampokan dan korupsi oleh rezim Mulyono, kroni-kroninya, dan oligarki. Nah, ini yang disuarakan oleh Tom Lembong dan juga Said Didu. Maka Bang Said Didu dan Tom Lembong ini bisa kita katakan sebagai simbol perlawanan terhadap rezim, ya, rezim Mulyono, yakni rezim oligarki radikal dan otoriter. Nah, demikian Bung Udin.